Di pedalaman Halmahera, ketika kabut turun perlahan menyelimuti hutan pala dan cengkeh, tersimpan kisah tentang pesugihan yang hanya diceritakan saat api unggun menyala dan malam terasa lebih panjang dari biasanya. Orang-orang tua di kampung-kampung dekat kaki gunung dan tepian teluk berbisik tentang sebuah tempat keramat, sebuah goa di balik air terjun yang hanya bisa dicapai saat bulan purnama dan air sungai surut. Di sanalah, konon, berdiam penjaga tanah dan laut, makhluk tak kasat mata yang diyakini mampu membuka pintu rezeki atau menutupnya selamanya. Ritualnya tak sembarang orang sanggup menjalani. Calon pelaku harus berpuasa selama 41 hari, hanya memakan hasil bumi tanpa bumbu, tidur di lantai, dan tidak boleh menyebut niatnya kepada siapapun. Setiap malam, ia menyalakan damar dan melantunkan doa-doa lama dalam bahasa daerah yang kini jarang terdengar, memohon agar pintu gaib dibukakan. Pada malam puncak, ia berjalan sendiri menuju goa di balik air terjun, membawa sesaji berupa sirih pinang, kain putih, ikan laut segar, dan ayam hitam. Di tengah gemuruh air yang jatuh tanpa henti, ia menyampaikan permintaannya kekayaan dari hasil bumi, kelimpahan laut, atau usaha yang tak pernah sepi. Ada kisah seorang petani cengkeh yang hidupnya berubah setelah menjalani ritual itu. Pohon-pohonnya berbuah lebat. Bahkan saat kebun lain gagal panen, pedagang dari kota datang menawarkan harga tinggi dan ia membangun rumah baru untuk keluarganya. Namun setiap bulan, tepat di malam perjanjian dibuat, ia harus menaruh sebagian hasil panennya di bawah pohon tertua di kebunnya sebelum fajar, tanpa boleh menoleh saat kembali. Suatu malam, ia mendengar suara berat memanggil namanya dari belakang. Rasa penasaran mengalahkan ketakutannya, ia menoleh. Sejak itu, kebunnya perlahan mengering, dan ia sering melihat bayangan tinggi berdiri di antara pohon-pohon saat senja. Ada pula seorang nelayan muda yang ingin mengangkat derajat keluarganya. Setelah tirakatnya selesai, hasil tangkapannya selalu melimpah, bahkan saat laut bergelora. Namun, ia memiliki satu pantangan: tak boleh mengutuk laut atau mengeluh tentang hasil tangkapannya. Suatu hari, karena lelah dan kecewa, ia melontarkan keluhan keras saat jaringnya tersangkut karang. Malam itu ia bermimpi laut berubah hitam dan sunyi. Sejak saat itu, perahunya sering rusak tanpa sebab, dan ia merasa ada yang mengawasinya dari balik ombak. Yang paling menyayat hati adalah kisah seorang ibu yang hanya ingin cukup untuk membiayai sekolah anaknya. Ia menjalani puasa dengan air mata dan harap. Warung kecilnya mendadak ramai. Pembeli datang silih berganti. Namun, ia tak boleh menolak siapapun yang meminta bantuan di malam hari. Suatu malam badai datang, dan seorang pria tua mengetuk pintunya meminta air. Karena takut, ia tak membuka. Esoknya, warungnya sepi, dan setiap malam ia mendengar suara air menetes di sudut rumahnya. Meski tak ada kebocoran, pesugihan di Halmahera selalu menghadirkan dua sisi: kemakmuran yang tampak nyata dan ketenangan yang perlahan menghilang. Mereka yang berhasil seringkali menyadari bahwa kekayaan yang datang cepat tak pernah benar-benar bebas dari bayangan. Sebab tanah dan laut, kata orang-orang tua, memiliki ingatan panjang. Dan pada akhirnya, setiap kisah tentang perjanjian di balik air terjun itu berujung pada satu pelajaran yang sama: kekayaan bisa membuat hidup tampak gemilang. Tetapi jika didapat dari janji sunyi yang melawan keseimbangan, ia akan kembali ditagih dengan cara yang tak pernah terduga ketika kabut turun lebih tebal dan suara hutan mendadak senyap. Mereka yang pernah membuat perjanjian itu tahu ada langkah yang mengikuti, menunggu saat untuk mengingatkan bahwa setiap janji, cepat atau lambat, akan kembali pada pemiliknya.